Oke, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Surya Main Trade and Investment. Hari ini tanggal 26 Desember 2023 teman-teman ya. Saya akan membahas market update untuk besok tanggal 27 Desember 2023. Baik, kita akan masuk ke bahasan terkait IHSG dulu ya teman-teman. Ini adalah kondisi IHSG kemarin di mana IHSG-nya naik 0,39% atau 27 poin ya. Dimana ini ngebentuk resistan baru lagi ya, bukan new high resistan, bukan all time high resistan, karena all time high resistan dari IHSG adalah di 7377 ya, sekitar 7377 teman-teman ya. Jadi kemarin ya, sebelum libur Jumat kemarin ya, libur Senin Selasa ini IHSG-nya sempat di sekitar 7250-an ya. Ini adalah ngebreak resistan candle sebelumnya. Untuk support kita bisa gunakan di sekitar 7200, resistan candle di 7248 teman-teman ya. Dan untuk resistan all time high-nya ada di 7377. Nah, IHSG-nya kemarin naik 0,39 poin atau 0,39% ya maksud saya, atau 27 poin. Kalau kita lihat seperti ini adalah mover marketnya kemarin ya, dimana banyak saham-saham yang netral sebenarnya. Ada BCA Brand, BMRI, TPIA suspend ya teman-teman, Astra International, kemudian Cuan suspend juga sepertinya, dan Unilever netral. Yang bergerak mendorong IHSG ada BBRI, ada AMMN ya masih melaju melawan. Kemudian dari anggota Big Four Banking ada BBNI, ada DCII di urutan 16 market cap ya. Kemudian yang memberatkan IHSG ada BIAN, kemudian ada BRPT, ada GoTo. Oke, kalau kita lihat untuk regional sepertinya kita nggak bisa digunakan sebagai acuan karena memang sedang banyak yang libur ya. Kita langsung masuk ke bahasan terkait ini aja, untuk bahasan terkait komoditas ya. Langsung dulu ke terkait harga komoditi indeks ya. Komoditi indeks di sini TRJ Efek Commodity Index sedikit mengalami kenaikan teman-teman. Di sini kita bisa melihat crude oil di kisaran 7374 ya. Kemudian untuk coal masih tetap, CPO masih di sekitar 37600. Emasnya ini yang hampir tembus all time high lagi, di saat ini di kisaran 2060 dolar per troy ounce. Di mana all time high-nya di kisaran 2070-an ya teman-teman. Untuk timahnya masih tetap, nikelnya masih tetap. Untuk komoditas kita hanya cek sekilas saja teman-teman. Kemudian kita cek dolar indeks masih tetap ya, masih sama, tren turun, dan ini juga udah dekat dengan low-nya sebelumnya. Kemudian US 10 years bond-nya juga biasanya inline dengan pergerakan dari dolar indeks. Oke teman-teman, berikutnya kita cek dulu untuk VIX atau Volatility Index atau Fear and Greed Index. Ini terlihat adanya kemarin sempat rebound lagi, menguat lagi untuk US Volatility Index, yang menandakan bahwa sempat terjadi kenaikan volatility. Namun demikian ini cenderung konsolidasi ya, dengan tren yang bisa kita lihat adalah masih low. Ini menandakan sebenarnya tidak ada kekhawatiran berlebihan di market. Oke, baik teman-teman, di hari Jumat kemarin market tidak begitu bagus ya, karena biasa sepertinya ketika akan terjadi libur yang panjang ya, hari Senin Selasa kemarin, dimana besok Rabu baru buka dan akhir tahun, jadi biasanya orang memang cenderung untuk melepas barang dulu, sehingga kita bisa melihat beberapa saham kemarin yang technically sebelumnya bagus, itu saham-saham masih pada
cenderung untuk selling side atau cenderung untuk melemah dengan tidak ada buying side, tidak ada sisi buyer yang membeli di offer, dan kebanyakan adalah sell at bid, membiarkan saham itu turun, tetapi beberapa saya lihat dengan volume yang kecil. Baik teman-teman, untuk update besok untuk saya ya, terutama untuk saya bahas ini adalah beberapa saham yang mungkin bisa saya perhatikan untuk besok teman-teman. Baik, yang pertama ini adalah MMN, walaupun masih dalam rentang gerak yang rentang, tapi untuk MMN sendiri pergerakannya cukup lebar ya teman-teman, cukup lebar, memang sedang dalam rentang tapi rentangnya cukup lebar ya. Untuk resistan candle ada di sekitar 6.650, berikutnya 7.173 ya teman-teman. Kita akan cek dulu kondisi asingnya, dimana untuk asing di Aman Mineral ini masih solid ya teman-teman, masih banyak masuk. Kemudian kalau kita lihat volumenya sebenarnya masih biasa saja. Langsung kita cek intraday kemarin. Ini juga sepanjang hari untuk buying side adalah lebih besar ya. Buyer beli di offer total adalah sekitar 55%. Buyer beli di offer ya, buy at offer. Baik teman-teman, berikutnya kita lihat dulu untuk MDKA, di mana terjadi volume yang cukup besar. Namun demikian untuk asingnya sebenarnya masih net sell, dan net sellnya juga besar ya teman-teman. Untuk MDKA kita lihat, MDKA adalah testing resistan 2735 teman-teman, 2735. Secara teknikal dia sedang mencoba untuk mengetes resistan 2735 ya, itu perhatikan dulu di situ untuk MDKA. Kita akan cek intraday dari MDKA. Saya akan cek dulu teman-teman ya, ini apakah ada sedikit, ini harus saya geser dulu ya. Oke, sekarang bisa terlihat dengan jelas ya bahwa ini adalah kondisi intraday-nya dari MDKA. Sorry ini MDKA ya, sorry saya update dulu MDKA ini teman-teman. Intraday-nya oke ya, intraday-nya oke. Jadi sepanjang intraday ini, sepanjang hari Jumat kemarin, dominasi buyer at offer-nya adalah lebih besar, 56% ya, buyer beli at offer. Saya cek lagi teman-teman karena settingan saya sering berubah. Oke, tidak ada masalah. Oke ya, saya akan lanjutkan bahasan saham berikutnya. Baik, kita cek dulu ITMG teman-teman. Ini mungkin ininya ya, saham-saham batubara belum pada bergerak ya, ini akhir tahun. Cuman ini ada pergerakan berkelanjutan ya untuk Indo Tambang Raya. Ini adalah satu tren turun, tren base, dan telah terjadi pemotongan tren ya. Telah terjadi pemotongan tren di sini, sehingga saya akan bikinkan tren base Fibonacci untuk melihat resistan pergerakan dari Indo Tambang Raya. Nah teman-teman bisa ngelihat 25480 adalah merupakan resistan dari Indo Tambang Raya ya, 25480 resistan dari Indo Tambang Raya. The next resistan 26617, dan untuk 50 retracement-nya 27600 teman-teman, 27600. Kita lihat dulu untuk Indo Tambang Raya sudah 3 hari asingnya masuk ya, terutamanya adalah hari Rebo ya, Rebo, Kamis, Jumat kemarin, dimana paling signifikan masuknya adalah hari Rebo, kemudian hari Jumat. Kalau Kamisnya enggak terlalu. Oke, kemudian untuk volume kita lihat sebenarnya masih biasa saja ya. Untuk volume sebenarnya masih biasa saja. Kita lanjut untuk Indo Tambang Raya TMG teman-teman. Ini overall intraday-nya ini asingnya adalah banyak, bukan asingnya, ini adalah ininya banyak buy at offer. Kita bisa ngelihat komposisinya adalah 58% buy at offer untuk buyernya. Baik teman-teman, berikutnya kita bahas saham telekomunikasi ya, MTEL. Kita cek dulu dimana MTEL kemarin terjadi
rebound dari retracement sekaligus testing resistannya. Nah, ini teman-teman MTEL sebenarnya juga cukup sering saya bahas ya. Ini monthly-nya, ini weekly-nya, dan weekly-nya sebenarnya memang dia sudah berada dekat di resistan. Kalau teman-teman ngikutin channel saya ini, walaupun tidak cukup sering saya bahas, tapi MTEL ini memiliki satu pola pergerakan yang mana pergerakan dia adalah seperti ngebentuk satu trend channel yang panjang time-nya. Bisa kita lihat dalam weekly, dan kita bisa ngelihat kalau dia sudah rebound dari dasar, biasanya ketemu resistan dan bisa balik lagi gitu teman-teman. Bisa balik lagi maksud saya dari support ke resistan seperti bisa. Kalau ketemu resistan dimungkinkan dia untuk balik lagi, dan saat ini dia sedang berada di area resistan, sehingga teman-teman mungkin perlu berhati-hati dulu untuk melihat apakah dia mampu untuk menembus resistan yang saat ini ya teman-teman. Ini kira-kira inilah. Dia memang sudah testing kemarin di sekitar 760 ya. 760. Nah, kita bisa lihat untuk MTEL ini. MTEL ini IPO-nya itu sekitar 800. Jadi dulu pernah saya bahas ketika dia turun dan kemudian turun sampai sekitaran supportnya di weekly jelas terlihat di sekitar 600, biasanya dia akan kembali naik lagi sampai ke resistannya ya, dimana resistannya ini adalah dekat dengan dekat dengan harga IPO-nya. Jadi teman-teman bisa perhatikan itu ya. Ini hafalan aja teman-teman sifatnya ya, karena beberapa saham memang sangat membantu kalau kita bisa hafal pergerakannya. Nah, seperti ini intraday-nya masih imbang ya, 51% buy at over versus 51% buy at over versus 51 versus 49 ya, masih sama sih, nggak begitu signifikan. Nah, terus kemudian teman-teman kemudian kita lihat nih intraday-nya, buyer-nya dominasi ya, mendominasi intraday-nya. Baik, kemudian adalah saham Excel ya teman-teman. Ini Excel kalau kita lihat dalam weekly-nya, ini weekly-nya dan ini daily-nya teman-teman. Excel itu kemarin sebenarnya sempat berada di sekitaran supportnya 1915 tapi sempat jebol ya, dan kemudian bermain di sekitar 1880 ya, dan ini sudah mulai rebound. Saya sempat koleksi teman-teman di minggu kemarin, namun karena mau libur panjang juga saya kurangin, tapi ternyata malah dia cukup kuat ya, bisa kembali lagi ke sekitar 2000. Menarik ya teman-teman sebenarnya ini barang. Oke, saya akan bikinkan resistannya, resistan reboundnya dia teman-teman. Di saat ini kita bisa ngelihat bahwa kalau dalam cluster Fibonacci yang lebih kecil ini 2050 itu adalah merupakan 38 retracement, target 2090 ya, atau langsung bisa kita gunakan bahwa 2050 itu adalah merupakan resistan dia yang pertama ya, baru kemudian ada resistan 2150, baru kemudian 50 retracementnya 2220 untuk Excel. Kita lihat dulu, internet saya sedang lambat banget teman-teman. Oke, internet saya sedang lambat banget processingnya, saya stop dulu. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Untuk Excel asingnya masih keluar ya teman-teman, masih besar sekali. Saya kemarin agak nggak percaya diri untuk pegang, ya itulah kadang repotnya kalau pegang barang yang masih downtrend ya teman-teman. Mencoba untuk rebound itu biasanya masih bisa cukup berat ya, masih bisa untuk cukup berat. Nah, jadi ketika naik mungkin masih ada yang namanya resistan volume ya. Resistan volume mungkin dideteksinya bisa kita lihat dari ketika satu saham ini turun, ini ada satu cluster support yang sebelumnya bisa menjadi demand ya. Sebelumnya menjadi demand tapi karena jebol
jebol area demand itu sehingga menjadi atau mencari support yang terbaru lagi di bawahnya. Nah, saat ini dia sedang mencoba masuk lagi di atas testing lagi di sekitar 2050 ya. Coba kita cek intraday-nya dari Excel. Ini memang masih selling side ya teman-teman, masih selling side, masih banyak yang jualan, 57% sell at bid, dan di chart ini juga kita bisa melihat merahnya berada di atas ya. Baik teman-teman, berikutnya kita cek dulu saham MAPI ya. MAPI saya ngelihat ada gambaran di weekly-nya yang cukup oke teman-teman ya. Memang pergerakannya kalau di weekly-nya di situ-situ aja sih. Cuman ini yang bisa saya katakan bahwa sebenarnya ini barang koreksinya tuh terbatas ya teman-teman. Saya hanya mengecek dari sini. Di cluster hijau ini saya tarik Fibonacci trend base ya, dimana swing low-nya dimulai dari sini ya. Kemudian jelas untuk swing high-nya dimulai dari sini. Dalam tren naik MAPI weekly teman-teman, dia mengalami koreksi ya. Dalam tren naik MAPI weekly dia mengalami koreksi. Nah, koreksinya ini adalah supportnya yang pertama, ini support kedua. Teman-teman bisa ngelihat weekly di support kedua ini nggak pernah closing di bawahnya ya weekly-nya. Jadi sebenarnya dalam tren pergerakannya MAPI ini dia cukup oke ya. Supportnya di sekitar 1595 atau 1600 gitu. 1600 ini kan daily-nya kira-kira 1600 ini merupakan area support dia ya teman-teman. Nah, karena dia rebound dari dasar, kita mungkin bisa melihat ini, bisa melihat dari area ini teman-teman. Kita bisa melihat dari 2070 sampai bawah ini. Kita akan cari Fibonacci-nya seperti ini. Nah, ternyata kalau kita lihat nih dari 2070 sampai kisaran 1500-an, 1550, ternyata MAPI itu sudah sampai di 50 retracement teman-teman. 50 retracement ini adalah umumnya separuh dari tren ya. Umumnya orang take profit, umumnya orang antri barang kalau dia terkoreksi. Nah, ini kalau naik berarti ini menjadi umumnya orang jualan di situ. Ini sering banget terjadi teman-teman di area tersebut. Nah, ini kan juga sama di sekitar awal Desember ya teman-teman. Iya, tanggal 27 November itu sentuh 50 retracement, kemudian 12 Desember sentuh 0 atau di 1550, baru kemudian ini mencoba naik lagi. Ini sebenarnya termasuk barang tradingan juga teman-teman. Rentangnya cukup lebar dengan jangka waktu sekitar 2 minggu turun, kemudian 2 minggu naik. Termasuk saham untuk swing trade ya. MAPI kita akan cek dulu teman-teman. MAPI. Nah, ini sebenarnya dominasinya buyernya kuat ya. Di sini terlihat 66% ya, 66% tuh buying side, buy at over ya untuk saham MAPI. Baik, kemudian kita cek dulu untuk saham Bevin teman-teman. Bevin ini sama, kita gunain weekly dulu untuk ngelihat gambaran. Ini adalah gambaran pergerakan dari Bevin ya. Sebenarnya Bevin ini juga rentang geraknya juga sama teman-teman. Kalau dilihat ini area-area support ya. Kemudian ini area-area resistan teman-teman ya. Ini area-area resistan. Nah, terus kemudian kita akan lihat dalam kenaikan dia ini resistan dia ada di 1088, 1173 dan
50 retracement resistannya 1250 ya. 1250. Nih teman-teman, ini adalah untuk Bevin. Nah, kita coba lihat dulu. Bevin asingnya kemarin keluar, tapi overall asingnya dari Bevin ini adalah banyak masuk ya, net buy ya. Volume masih biasa saja teman-teman. Kita akan cek dulu kondisi dari saham Bevin. Ini dominasinya net buy, sorry bukan net buy ya, tapi buy at overnya dominan ya teman-teman. 59% buy at over. Baik teman-teman, ini Raja. Berikutnya adalah satu saham yang saya sempat pantau kemarin ya. Raja itu sebentar saya pantau karena kemarin turun dalam. Kalau tidak salah di video sebelumnya sempat saya bahas sekilas. Raja ini saham yang ini saya pantau karena apa? Sebelumnya di sekitar ini, sekitar 1600-an saya trading Raja, tapi sifatnya trading saja. Ternyata 2 hari setelahnya turun dalam banget ya teman-teman untuk Raja. Dan karena saya udah jual dan juga ini mengalami penurunan yang sangat dalam sekali. Apakah arah di hari kemarinnya? Kita cek dulu. ARB maksud saya. Raja apakah ARB di hari sebelumnya? Ternyata hampir ARB. Nah, ini selalu saya pantau. Dan kemarin saya masuk Raja juga, tapi sifatnya hanya tradingan. Jadi barang-barang yang dibanting dalam itu selalu menarik perhatian saya, karena prinsip saya memang nggak tahu kenapa dia dibanting. Tetapi kadang saya berpikir saham yang sudah naik tinggi sekali itu mungkin saja ada yang take profit dalam jumlah yang besar ya. Apabila jumlah take profitnya melebihi volume bid yang bisa ditampung atau saat itu ada, kalau nggak mampu lebih besar yang overnya dan mau jualan sell at bid, maka bisa saja terjadi penurunan yang sangat dalam seperti itu. Dan biasanya saham apapun yang turun dalam itu sangat mungkin adanya namanya technical rebound. Nah, ini adalah berkah bagi teman-teman yang bisa memantau pergerakan saham secara real time. Ya, termasuk saya kemarin yang ada sedikit berkah dari reboundnya saham Raja teman-teman ya. Dari reboundnya saham Raja ini overall dominan asingnya masih dominan. Volumenya juga hitungannya cukup besar untuk Raja ini ketika dia naik. Tinggal kita cek sekarang intraday-nya dari saham Raja teman-teman. Ini memang masih dijual ya, kemarin 56% sell at bid, dominasi merahnya juga masih lebih besar ya teman-teman. Dominasi merahnya juga masih lebih besar. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan dalam keterbatasan saya yang masih liburan nih teman-teman. Saya juga masih trading dengan terbatas menggunakan laptop, dengan segala keterbatasan koneksi, dengan keterbatasan perangkat untuk konten. Sebisa mungkin saya masih memberikan update untuk teman-teman semuanya. Ya, semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.